Nama gua Damar. Sekarang umur gua 24 tahun. Mungkin cerita gua ini bisa jadi cermin buat lo yang lagi ngerasa stuck. Gini, hidup gua awalnya biasa aja. Lulus kuliah, mulai kerja, nongkrong sama teman-teman lama. Tapi ada satu hal yang baru gua sadari belakangan ini. Ternyata, gua hidup di tengah lingkaran yang beracun, toxic circle. Dulu, gua pikir teman-teman itu ya, selama lo ketawa bareng, nongkrong bareng, berarti mereka teman sejati. Tapi ternyata, nggak sesimpel itu. Gua mau cerita dari awal. Setelah lulus, gua kerja di perusahaan swasta. Awalnya semangat banget, tapi makin lama, kok rasanya capek terus. Bukan cuma fisik, tapi mental juga. Setiap abis kerja, gua selalu diajak nongkrong. Awalnya seru, tapi lama-lama kok isi obrolannya itu-itu terus. Gosipin orang, ngejekin yang beda. Kalau gua cerita soal kerjaan atau mimpi, mereka malah ngeledek. Gua pernah bilang, gua pengen ambil kursus desain, kayaknya seru. Langsung ada yang nyeletuk, wah sok keren lo. Ntar juga ujung-ujungnya males kayak biasa. Itu nyelekit, tapi gua ketawa aja waktu itu. Karena, ya mereka temen gue kan. Tapi lama-lama, komentar kayak gitu bikin gua ragu sama diri sendiri. Gua jadi gak pede. Gua jadi takut mau mulai sesuatu yang baru. Dan yang paling parah, gua mulai percaya omongan mereka. Sampai satu titik, gua sadar. Waktu itu, gua ulang tahun ke-24. Mereka bilang mau ngumpul, tapi malah gak dateng. Padahal, gua udah siapin semuanya. Gua duduk sendiri di kafe malam itu, sambil lihat kursi-kursi kosong. Gua buka Instagram, mereka upload story, lagi nongkrong bareng, tanpa gua. Di situ gua sadar, gua cuma jadi cadangan buat mereka. Pelarian kalau mereka lagi gak ada pilihan lain. Gua bukan prioritas, gua bukan temen. Gua cuma pelengkap. Dari situ, gua mulai mikir ulang. Apakah ini yang disebut toxic circle? Gua mulai baca, dengerin podcast, cari tahu, dan ternyata, iya, gua selama ini hidup di lingkaran racun. Ciri-ciri toxic circle itu kayak gini. Pertama, lu nggak bisa jadi diri sendiri. Lu harus jaga omongan, takut ditertawakan, takut dianggap aneh. Kedua, lu nggak berkembang. Setiap lu mau maju, malah ditarik mundur. Lu mau usaha, dibilang lebay. Lu mau belajar, dibilang sok pintar. Ketiga, semua hubungan itu cuma soal kepentingan. Mereka datang kalau butuh, tapi lu nggak bisa berharap mereka ada buat lu. Keempat, ada tekanan buat ikut-ikutan. Minum, ngerokok, ngomongin orang, lu harus ikut. Kalau enggak, lu dianggap enggak solid. Dan terakhir, lu enggak bahagia. Tapi lu tetap di situ karena takut sendirian. Itu yang paling bahaya. Lu sadar lu enggak nyaman, tapi lu ngerasa enggak punya pilihan lain. Setelah malam ulang tahun itu, gua ambil keputusan. Gua mulai jaga jarak, enggak ikut nongkrong, enggak balas chat, fokus kerja, olahraga, belajar hal baru. Awalnya sepi banget, tapi lama-lama gua mulai nemu ritme. Gua mulai ikut komunitas desain online, ketemu orang-orang yang suka belajar, yang kalau gua share karya, mereka dukung, kasih masukan. Gua mulai nulis jurnal, nge-review hari-hari gua. Apa yang bikin gua bahagia? Siapa aja yang bikin gua tenang? Dan yang paling penting, gua mulai percaya lagi sama diri sendiri. Gua sadar, keluar dari toxic circle itu nggak mudah. Tapi bukan nggak mungkin. Gimana cara keluar dari toxic circle? Satu, sadari dulu. Lo harus jujur sama diri sendiri. Apakah hubungan ini sehat? Apakah gua bisa jadi versi terbaik gue di lingkungan ini? Dua, buat batas. Lo nggak harus langsung putus semua kontak, tapi mulai dari mengurangi intensitas. Nggak semua ajakan harus lo iyain. Tiga, cari lingkungan baru. Bukan berarti langsung nemu yang pas, tapi lo harus nyoba.
ikut komunitas, datang ke event, mulai dari satu orang yang punya vibe positif. 4. Perbaiki hubungan sama diri sendiri. Belajar sayang sama diri lo, apresiasi diri. Karena ketika lo nyaman sama diri sendiri, lo nggak gampang ketergantungan sama validasi dari orang lain. Dan terakhir, sabar. Perjalanan ini nggak instan. Kadang lo ngerasa kesepian, tapi itu bagian dari proses. Karena ruang kosong itu pelan-pelan akan terisi sama hal yang lebih sehat, lebih baik. Hari ini, gua masih belajar. Gua belum sepenuhnya keluar dari bayang-bayang masa lalu. Tapi satu hal yang pasti, gua nggak mau lagi balik ke lingkaran yang ngeracunin gua pelan-pelan. Gua lebih pilih sendiri dulu, tapi sehat, daripada ramai, tapi penuh racun. Dan kalau lo denger ini, dan ngerasa relate, mungkin ini saatnya lo juga ambil langkah. Jangan tunggu sampai lo benar-benar hancur buat nyadar. Lingkaran yang sehat itu bukan yang paling ramai, tapi yang bikin lo tumbuh, bebas jadi diri lo, dan gak takut buat bermimpi. Nama gua Damar, dan ini perjalanan gua keluar dari toxic circle. Semoga lo juga bisa nemu jalan keluar lo sendiri.